Sungguh kami bersyukur Tuhan. Perbuatan-Mu sangat besar bagi kami. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tidak ada perbuatan yang lebih besar daripada pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan mengingat kembali terus perbuatan-Mu yang besar. Bahkan kami akan memberitakan perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ikut-ikut mudik yang sudah pulang mudik ya, supaya mereka juga bisa tetap beribadah ya di sana ya. Saudara usahakan dimanapun saudara berada, saudara bisa tetap beribadah hari Minggu ya. Jadi itu yang penting saudara. Nah saudara, mohon maaf mungkin saudara sedikit terganggu, parkirnya ini darurat ya. Jadi masih terganggu, saudara mungkin terganggu. Karena kita bersyukur kita diberkati ya oleh badan pengurus daerah untuk bisa memulai ya, kita selalu melangkah lebih dulu ya. Kita membuat fondasi, kolom dan slope lebih dulu karena memanfaatkan di sebelah maupun libur ya, kita gunakan itu dulu ya. Tapi doakan terus saudara, khususnya guru-guru sekolah minggu ini ya, doakan ya. Bu Khalifah doanya lebih kencang lagi ya, supaya bukan hanya fondasi saja, nanti bisa cor terus kelas-kelas. Wah, amin saudara. Amin. Kenapa tidak mungkin ya? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur ada di antara saudara yang tergerak. Pak, saya mau bantu semen 10 sak. Puji Tuhan, sudah kami terima kasih ya. Kalau saudara tergerak, monggo ya. Puji Tuhan. Nanti bisa menghubungi Pak Supiantono atau Mbak Anis atau saya bisa ya. Puji Tuhan. Ya, kita berharap, saya berdoa Tuhan tolong supaya bisa lanjut ya. Cor langsung berdiri kelas. Karena saya diam-diam saya memperhatikan anak-anak sekolah minggu kita ini, kasihan saudara. Ya mojok sana, mojok sini, mojok sini. Ya kelasnya belum ada. Puji Tuhan, kita perlu doakan itu ya. Khususnya guru-guru sekolah minggu berdoa. Ya puji Tuhan. Supaya punya kelas, saya hitung-hitung itu ada 5 atau 6 nanti kelas itu ya. Bisa di atas itu. Dari ujung sana sampai ujung sana. Bisa 6 kelas atau 5 kelas. Ya puji Tuhan, sudah mulai guru-guru mulai mikir-mikir kelasku sebelah mana. Ya harus mimpi dulu kan gitu kan ya. Mbak Mary mau pilih kelas yang sebelah mana? Saya mau sebelah sini aja. Oh, puji Tuhan, silahkan ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya, senang sekali. Dimulai dari mimpi dulu ya. Kita punya kerinduan dulu, melangkah. Nanti Tuhan akan bekerja selanjutnya. Amin saudara. Percaya ya saudara. Saya sangat percaya saudara. Haleluya. Saya juga bermimpi saudara, mimpi yang besar saudara. Mimpi yang besar, Yayasan Tresno Abadi ini nanti ada punya tanah 2 hektar. Ya, wow, ini cerita di awal ini dulu ya. Ya, doakan tanah 2 hektar. Nanti ada ruang tamunya, ya kan? Ada ruang panti jomponya, ruang panti asuhannya, kemudian ruang pelayan-pelayannya, kemudian ada taman, ya, kemudian ada kolam ikan. Jadi kalau butuh ikan tidak usah belanja, cukup mancing kita di situ kolam ikan. Ya, kemudian ada kandang ayam, bebek. Wah, kebutuhan sehari-hari, sayur-sayur ya. Silahkan bisa tinggal panen nanti di situ. Wah, ini harus mulai dari situ dulu saudara. Tapi harus dulu melangkah saudara. Ya, kita punya visi, Tuhan beri visi ya, kita melangkah. Kita sudah melangkah saudara. Diam-diam ini Yayasan Tresno Abadi ini tiap bulan sudah menyantuni. Wah, walaupun sedikit ya tapi sudah melangkah ya. Ada 25 kalau tidak salah yang mendapat santunan tiap bulan. Wah, puji Tuhan. Itu cara kita melangkah saudara. Saya percaya. Sebab saya mengimani ya, air berubah jadi anggur juga melangkah saudara ya. Tuangkan itu air
Oh, air, iya, tuangkan. Kemudian sajikan. Jadi anggur, paling enak lagi ya. Orang sakit kusta, saya sering katakan sakit kusta, 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus. Sana pergi pada imam. Hah? Imam? Nanti kan saya dikucilkan kalau datang ke imam. Ya melangkah saja datang. Melangkah di tengah jalan, sembuh. Oh, jadi artinya melangkah dulu. Saya terenungkan cara kerja Tuhan, ternyata harus melangkah dulu. Amin. Seberapapun ya. Musa pada waktu ditanya, kamu punya apa? Tongkat. Gunakan tongkat itu. Ya, tongkat dipakai bisa. Wah, melakukan segala hal, membelah lautan segala ya. Puji nama Tuhan, itu cara kerja Tuhan. Harus melangkah, asal selaras dengan firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, di sini kan ada yang suka tanaman ya, nanti sayur-sayuran, siapa yang atur ya, bisa diatur ya. Ada yang suka kolam, wah, ikan, ya silahkan ya. Ada yang suka ternak ayam, bebek, wah, nanti bisa membantu untuk mengatur itu. Puji Tuhan. Harus dimulai dari situ dulu, saudara. Bermimpi datang dari Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita masih di dalam suasana kebangkitan di mana Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan bahwa Dia hidup kepada murid-muridnya. Ya, saya juga ingin berbicara sedikit tentang hal yang berkaitan dengan kebangkitan. Judul khotbah saya adalah kebangkitan atau pengangkatan. Ya, kebangkitan atau pengangkatan. Coba mari ucapkan 1, 2, 3. Kebangkitan atau pengangkatan. Saudara, kita semua akan mengalami, saudara. Ya, kita akan mengalami yang namanya, semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada satupun yang tidak akan mati, tidak akan satupun yang tidak akan meninggal. Semua akan mati, saudara. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi pasti kita semua akan mengalami kematian. Nah, kita semua selanjutnya setelah mengalami kematian, kita akan masuk di dalam kekekalan. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, saudara. Kita akan masuk di dalam kekekalan. Kekekalan itu ada 2, saudara. Hukuman kekal selama-lamanya, itu di neraka, atau ya hidup kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, berbicara tentang kekekalan ini, kemarin saya ada tukang yang bekerja di sini, saudara, yang mengerjakan ini. Saya bincang-bincang dengan dia tentang bicara tentang kekekalan. Ya, Pak, nanti kalau kita dipanggil Tuhan akan kemana? Ya, kita pasti akan masuk di dalam kekekalan, bro. Kita akan masuk yang selama-lamanya, hukuman kekal atau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Wah, gimana ngertos, Pak? Tidak tahu, Pak. Nah, kesempatan saya ceritakan tentang Yesus, saudara, bahwa Yesuslah, ya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan satu kepastian kekekalan, yaitu hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Dia dan yang setia sampai akhir hidupnya. Dan kemudian saya bimbing dia mau terima Tuhan Yesus, percaya, saudara, puji nama Tuhan. Dan kemudian saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, saya percaya ini adalah padi yang sudah menguning, tuaian yang sudah menguning, yang siap dituai, saudara. Saya hanya ngomong sedikit saja, dia langsung menerima Tuhan Yesus. Nah, nanti hal seperti itu memang yang harus di follow up, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita perlu juga menyampaikan bahwa kita semua akan mengalami kekekalan kepada siapa saja, saudara. Tidak ada satupun yang tidak mengalami kematian, tidak ada satupun yang tidak akan mengalami kekekalan. Hukuman kekal atau hidup kekal, saudara. Hukuman kekal atau hidup kekal itu pasti akan terjadi bagi setiap manusia, tidak terkecuali. Nah, saudara, yang pertama, mereka yang mati dalam Kristus. Mereka yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah saudara, siapa sih yang mati dalam Kristus itu? Mereka yang mati dalam Kristus adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, slide-nya bisa ditampilkan, Mbak. Ya, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka yang tetap setia sampai akhir. Karena ada orang yang sudah percaya Yesus tetapi ternyata tidak setia sampai akhir. Saat dia ketemu pasangannya, dia beralih kepada iman yang lain, meninggalkan Yesus sampai dipanggil Tuhan, tidak juga kembali kepada Yesus. Ya, mereka bukan yang mati di dalam Kristus, saudara. Kita yang mati, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus dan mereka yang tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan ya kepada kita, aku telah mengakhiri garis akhir, ya, mempertahankan iman. Itu adalah perjuangan yang dilakukan, saudara. Tidak semudah kita membalikan tangan. Kita, perjalanan hidup kita harus kita pertahankan terus. Yang pertama, kita tetap beriman kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi, saudara. Tidak akan meninggalkan Yesus. Amin. Katakan kanan kiri saudara, jangan tinggalkan Yesus ya. Ya, yang suami istri ya, yang mesra lah ya. Jangan tinggalkan Yesus ya sayangku. Wah gitu kan mungkin ya. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi saudara, karena firman Tuhan tadi katakan, yang mati dalam Tuhan, yang mati dalam Kristus. Artinya saudara, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan masih tetap percaya Yesus dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus, tidak beralih kepada iman yang lain. Ini yang penting saudara. Ini yang penting bagi kita saudara. Oleh sebab itu saya sangat senang ya, Pak Cinto Komisi Kematian, Bu Mary juga ya. Saya sangat senang kalau yang dilayani ini orang yang mati dalam Tuhan, yang tetap setia sampai akhir hidupnya, ya, tetap setia kepada Tuhan dan imannya tidak berubah, tidak beralih. Karena kita percaya bahwa orang itulah yang berhak menerima janji Tuhan, yang dikatakan mati dalam Tuhan. Nah saudara, ini yang penting saudara, yang harus kita pertahankan, yaitu mereka yang mati dalam Kristus. Nah saudara, mereka yang mati dalam Kristus, yang mati dalam Tuhan, yang percaya dan setia sampai akhirnya, mereka pada saat sangkakala berbunyi, saat Tuhan datang, dia akan lebih dulu bangkit saudara. Dia akan lebih dulu bangkit, kuburannya akan terbuka, dia akan bangkit. Kita tidak mendahului kita yang masih hidup saudara, ya. Kita tidak akan mendahului, dia akan bangkit dulu. Waduh, saya bisa membayangkan pada waktu itu saudara ya. Wah, kuburan-kuburan terbuka, semua mereka yang sudah di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir hidupnya, dia akan bangkit. Puji nama Tuhan, sesuatu yang pemandangan yang luar biasa pada waktu itu saudara. Dan kemudian saudara, inilah yang terjadi saudara, mereka yang mati dalam Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara tetap bertahan supaya kita mati dalam Kristus, mati dalam Tuhan. Jangan sampai kita mati ya dalam mbah siapa ya, karena beralih ke mbah siapa gitu ya. Jangan saudara. Tetapi iman kita tetap kepada Kristus yang sudah lebih dulu mati bagi kita, memikul dosa-dosa kita dan dikubur mati dan kemudian bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Wah, puji nama Tuhan. Kemarin pada waktu ibadah penghiburan di rumahnya almarhum Ibu Hartini saudara, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi, tetap saling mengasihi saudara. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan untuk saling mengasihi. Karena bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita ini saling mengasihi. Jangan sampai ada di dalam satu rumah saudara berseteru, suami istri bermusuhan saudara.
Kita harus saling mengasihi yang dimulai dari dalam rumah tangga kita, saudara, dalam keluarga kita. Suami istri harus semakin mengasihi. Amin. Harus semakin mengasihi. Namun ya harus semakin mengasihi ya. Ya. Harus semakin mengasihi, saudara. Yang dimulai dari dalam rumah tangga kita sendiri, supaya apa? Supaya orang lain juga akan melihat bahwa ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan mereka saling mengasihi. Bukti bahwa kita adalah murid-muridnya, salah satunya adalah saling mengasihi. Nah, mereka yang taat melakukan perintahnya yaitu saling mengasihi. Yang mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan Dia menyediakan tempat. Wah, buat kita. Karena Dia sudah naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, saudara. Itu bagi mereka yang taat melakukan perintah-perintahnya, yaitu salah satunya adalah saling mengasihi. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kita bisa saling mengasihi, Pak? Saya sering disakiti, saya sering dikecewakan. Ada Roh Kudus yang saya selalu ingatkan. Ada Rohnya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa mengampuni orang lain. Roh Kudus itulah yang menolong kita. Mari kita terus belajar untuk mengandalkan Roh Kudus, saudara, di dalam segala hal. Memang kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan dapat mengasihi, mengampuni orang lain yang menyakitkan hati kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Amin, saudara. Ada Roh Kudus. Wah, saya selalu ingatkan, saudara. Karena saya sangat bangga, saya sangat bersyukur ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, dan Roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh apa saja yang ada di sekitar kita, Roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Sehingga kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setia sampai akhir, kita bisa mengakhiri sampai garis akhir. Kita bisa mempertahankan iman sampai akhir, kita pasti bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau orang dunia bilang, mana mungkin kita bisa hidup kudus, mana mungkin kita bisa bersuci. Silakan, karena mereka tidak ada Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang ada Roh Kudus, saudara, kita bisa melakukan firman Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, kita mau supaya kita kedapatan mati dalam Kristus. Saya tidak nakut-nakutin loh kalau kita bicara tentang mati. Semua akan mati soalnya. Saya tidak menakut-nakuti, justru ini mendorong kita ya untuk aku mau mati dalam Kristus. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kita yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi, saudara? Kita yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang. Ya, kalau tadi yang mati di dalam Kristus dia akan dibangkitkan, ya, mengalami kebangkitan lebih dulu, ya. Nah, yang kedua, kita yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, ya, yang nanti masih hidup pada waktu Yesus datang, ya, yang orang bilang katanya kiamat, kita masih hidup. Nah, ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wah, indah sekali, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 juga ya mengingatkan kepada kita. Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, malaikat-malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ini nanti juga kita akan bahas pada waktu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Nah saudara, pada waktu murid-murid melihat Yesus naik ke surga, mereka terbengang-bengang. Mereka melihat Yesus naik ke surga, saudara. Terlihat secara jelas oleh mereka semua. Sehingga sampai-sampai malaikat datang mengingatkan pada mereka, kamu tuh ngapain? Kok ngelihat terus ke langit? Nanti Yesus akan datang kembali seperti yang kamu lihat itu. Nah saudara, kita yang masih hidup, yang tinggal bersama-sama, ya pada waktu Yesus datang, kita akan terangkat. Amin saudara. Mau milih mana? Dibangkitkan apa terangkat? Terserah Tuhan ya. Yang penting kita salah satu saudara. Amin. Salah satu. Dibangkitkan saudara atau kita terangkat ke surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita yang masih tertinggal, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus dan tetap setia sampai akhir, ya, saat Tuhan Yesus datang di awan di angkasa akan terangkat ke surga. Amin saudara. Amin. Saudara-saudara kita yang mati dalam Kristus, ya kemarin Ibu Hartini, ya dia akan lebih dulu bangkit saudara, kuburnya terbuka, naik lebih dulu. Ya, kemudian baru kita yang masih hidup terangkat ke surga. Puji nama Tuhan saudara. Saat Tuhan Yesus datang di awan di angkasa, kita akan terangkat ke surga. Dan inilah yang harus kita lakukan, yaitu tetap berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang. Tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya mengerti bahwa kita selama hidup dalam dunia ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, pencobaan yang kita hadapi. Semua akan mengalami saudara. Baik mereka sudah percaya Yesus maupun yang belum percaya Yesus. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus saudara, kita punya pengharapan yang pasti untuk mengalami hidup yang kekal. Sehingga saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan apapun saudara. Dan tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus saudara. Karena ada satu kepastian pengharapan bagi kita yang mati di dalam Tuhan, yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Katakan kanan kiri lagi saudara, yuk setia sampai akhir ya. Waduh, yang mesra ya. Tulis yang mesra, Bu Samsu, Pak Samsu yang mesra. Yuk kita mau setia sampai akhir. Amin saudara. Ini sangat penting saudara. Sebab saya percaya ada pencobaan-pencobaan yang di dalamnya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, tipu daya iblis dengan berbagai macam cara yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya dia tidak sampai garis akhir saudara. Tetapi di tengah jalan mereka meninggalkan Yesus. Nah ini juga menjadi PR buat kita terus saudara. Doakan mereka supaya Tuhan gerakkan mereka untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Karena selama kita masih hidup saudara, selama kita masih hidup berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka yang meninggalkan Yesus supaya berbalik kepada Tuhan. Amin saudara. Kita ingin bersama-sama hidup yang kekal, apalagi itu orang tua kita, anak kita, ya, saudara kita, sahabat kita. Kita pasti ingin supaya bersama-sama dengan mereka mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana kisah tentang Lazarus, nanti kita akan bicara saudara. Lazarus dia ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita. Nanti kita bagiannya selanjutnya saudara. Kita tidak mau suami kita, orang tua kita, anak kita menderita seperti yang diceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Karena mereka tidak mempertahankan iman sampai akhir. Atau mereka menolak Yesus pada waktu mereka mendengar tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ini penting sekali saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan akan memakai saudara.
kita tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan terus. Pelayanan, saya selalu katakan, pelayanan tidak hanya di gereja, saudara. Saudara bisa bersaksi kepada orang lain, saudara bisa mendoakan orang lain, saudara bisa menghiburkan orang lain. Itu adalah bagian dari pelayanan. Di saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah pelayanan, saudara. Ya, saudara saling mengasihi di luar. Ya, di luar saudara benar-benar saling mengasihi, menunjukkan itu perintah Tuhan dan saudara melakukan, saudara sedang melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, ini bagian yang ketiga, saudara, yang tadi saya singgung, saudara. Mereka yang mati di luar Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga adalah mereka yang mati di luar Tuhan Yesus. Yang mati di luar Tuhan Yesus artinya mereka yang menolak Yesus, tidak mau menerima Yesus, atau mereka yang meninggalkan Yesus. Mereka kedapatan mati di luar Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 23 dan 24 yang tadi saya singgung, saudara. Lukas 16 ayat 23 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya, baik Lazarus yang miskin dan orang kaya itu dikubur, saudara, mati. Dan sementara, perhatikan, orang kaya tadi, ia menderita sengsara di alam maut. Artinya dia mengalami hukuman yang kekal. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini berbicara tentang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah, saudara. Karena ada di dalam surga yang mulia. Ya, pernah saya saksikan, ya. Yang punya anak kecil-kecil mungkin, ya. Papanya EL itu, ya, Romo itu waktu masih kecil, ya, itu termasuk ini juga ini. Mas Fabian ini juga, ya. Waktu masih kecil kalau malam nangis, ya, saya taruh di pangkuan saya gini-gini, ya. Tidurnya ya diam. Tidurnya diam. Nah, saudara, ini bisa terjadi, saudara. Ini menyatakan bahwa ini ada dalam sesuatu kenyamanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak kecil pasti merasakan, ya. Waktu anaknya nangis semalaman kita bisa tidak tidur, saudara. Anaknya nangis, kita pangku, ya, kita gendong di pangkuan kita, nyaman dia sampai akhirnya tertidur. Nah, saudara, Lazarus ada di dalam pangkuan Abraham, ada di dalam kenyamanan, ada di dalam surga yang mulia, karena dia melambangkan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang mempertahankan imannya sampai akhir. Dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa. Tetapi mereka yang tidak menerima Yesus, atau mereka yang mati di luar Tuhan Yesus, ya, mereka menderita sengsara di alam maut. Ya, terus lanjutkan, ya. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Bayangkan, gini tok, butuh gini tok. Sangat-sangat menderita, saudara. Bukan satu gelas gini, bukan, saudara. Cucukan gini supaya dia bisa menghilangkan hausnya. Saking menderitanya, saudara. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Wah. Sebab, nah ini, saudara, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, di dalam penderitaan, dia menderita sengsara di alam maut, saudara, dan sangat kesakitan dalam nyala api. Saudara, ini berbicara tentang penderitaan yang dialami bagi mereka yang mati di luar Tuhan Yesus. Mereka akan menderita sengsara di alam maut, ya. Mereka akan mengalami sangat kesakitan dalam nyala api. Nama Tuhan. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, dikatakan di sana, di antara mereka yang mati dalam Tuhan Yesus dengan yang mati di luar Tuhan Yesus terbentang, ya, Mbak, teruskan, ya. Terbentang jurang yang tidak terseberang. Ya,
Saudara, slide-nya Mbak ya, slide-nya. Sekali lagi, mereka menderita sengsara di alam maut, mengalami sangat kesakitan dalam nyala api. Nah, saudara, di antara mereka yang mati dalam Tuhan dan mereka yang mati di luar Tuhan, baik menolak Yesus ataupun meninggalkan Yesus, ada terbentang jurang yang tidak terseberangi. Artinya, saudara, mereka tidak bisa pindah. Ya, perhatikan ke sini aja ya. Tidak usah terpengaruh dengan anak-anak. Perhatikan sini semua. Ya, konsentrasi sini. Ini sedang belajar juga melatih konsentrasi ya. Puji Tuhan, tidak terganggu dengan apa saja. Saudara, di antara mereka ada terbentang jurang yang tidak terseberangi. Artinya apa, saudara? Mereka yang dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Yang dari surga tidak bisa pindah ke neraka. Tidak bisa, saudara. Sehingga kita tidak mengenal adanya mendoakan orang yang sudah mati agar bisa pindah dari neraka ke surga. Tidak ada, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada jemaat GSJ Talitakum ya datang ke makam karena dia tahu dulu ini saudaranya nakalnya bukan main. Kemudian dia berdoa, Tuhan tolong, mau om saya ini supaya dia bisa pindah ke surga. Gak bisa, saudara. Tidak bisa, kita tidak mengenal itu, saudara. Firman Tuhan dengan jelas, terbentang jurang yang tidak terseberangi. Artinya tidak bisa pindah dari sini ke sini, tidak bisa, saudara. Jadi biar kita mendoakan sampai kapanpun, saudara, mereka sudah mati di dalam Tuhan, mereka tidak bisa pindah. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau mereka sudah setia di dalam Tuhan, ya sudah setia di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan, kemudian dia sudah dikubur, saudara, tidak perlu kita mendoakan lagi. Datang ke makam, doakan lagi. Apalagi minta nomor sama dia. Wah, gak bener itu, saudara. Mendoakan mereka gak perlu, saudara. Mereka sudah di surga. Kita ini yang perlu didoakan. Amin, saudara. Amin. Nah, ini hati-hati, saudara. Karena di banyak pengajaran-pengajaran di luar, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita doakan yuk. Kita doakan supaya dia bisa pindah. Ya, bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara. Inilah saatnya kita mau mendoakan mereka. Amin. Inilah saatnya, saudara, untuk mendoakan orang tua saudara. Inilah saatnya kita mau mendoakan suami kita yang belum di dalam Tuhan, anak-anak kita yang belum di dalam Tuhan, menangis menjerit pada Tuhan, saudara. Ini saatnya kita mau mendoakan mereka. Itulah yang dikatakan kasih, mengasihi mereka. Karena Tuhan menginginkan supaya tidak seorang pun yang binasa. Amin, saudara. Amin. Kita mau berdoa terus bagi mereka. Kita mau berdoa terus bagi mereka. Puji nama Tuhan. Kita tidak mengenal adanya mendoakan orang yang sudah mati agar bisa pindah dari neraka atau ke surga. Atau sebaliknya. Ya, saudara mau berdoa, oh, aku jahat baik aku itu. Padahal sudah bersetia di dalam Tuhan, doakan biar pindah surga neraka. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Saudara akan tidak doakan, tidak bisa. Dia pindah neraka, tidak bisa, saudara. Kalau mau mendoakan sekarang ini, mendoakan, mengasihi, bersaksi sekarang ini, saudara. Sekarang inilah waktunya. Saya percaya sementara kita mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus akan ingatkan, saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan kepada si A, orang tua, anak, siapapun, berarti Tuhan mau pakai saudara untuk terus menjadi pendoa bagi mereka. Amin. DKK, doa, kasih, dan kesaksian kita. Kita harus terus lakukan. Sampai kapan, Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan. Jangan berhenti, ya. Kita tidak berhenti untuk berdoa buat mereka. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya senang sekali kata kalimat ini, saudara. Harus selalu lagi. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya Pak Tulus ya. Kalau Pak Tulus ingatkan kepada si A, si B, berarti itu PR-nya Pak Tulus. Berarti itu PR kita untuk kita doakan. Bukan hanya doa untuk kebutuhan kita sendiri, tapi kita mau berdoa sebenarnya.
Karena Yesus menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, saudara. Dan itu diberikan kepada kita, ditanggung jawab, diserahkan kepada kita. Apa yang harus kamu lakukan? Aku mau supaya semua orang tidak ada yang binasa. Aku mau. Itu unek-uneknya Tuhan Yesus. Sekarang saya serahkan kepada kamu. Apa yang kamu lakukan sekarang ini? Apakah kamu cuek saja? Oh, Bapak mau mati Bapak. Apakah kamu mau terbeban untuk mereka? Puji Tuhan. Kalau saudara diberi PR banyak, ya, saya pun juga punya PR, saudara. Saya keluarga 9, ya, yang baru percaya Yesus 2 orang, yang satu sudah setengah-setengah lah, ya, sudah setengah-setengah. Kalau dia WA sama saya, Pak Ari, dia kalau manggil saya Pak Ari, tolong kirimin dong THR, minta dulu sama Tuhan Yesus. Oh iya toh, iya, minta dulu sama Tuhan, doa dulu sama Tuhan Yesus. Terus ya, saya minta dulu sama Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya saudara, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjamah mereka. Lakukan doa, lakukan kesaksian hidup kita, tunjukkan bahwa aku adalah murid Tuhan, aku mengasihi engkau, aku sangat mengasihi kamu, aku mau terus menunjukkan kesaksian yang baik, saudara, tunjukkan. Kalau kita berdoa, berpuasa buat mereka, tapi hidup kita tidak menjadi kesaksian yang baik, bagaimana bisa, saudara? Malah jangan-jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, karena kita tidak menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Saudara, saya percaya saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk terbeban bagi mereka juga. Sekali lagi, karena kita tidak mengenal ada yang mendoakan orang yang sudah mati. Apalagi ini orang tua saya, makamnya saya bikin yang bagus, saya bikin rumah, saya bikin dihias yang mewah. Padahal waktu masih hidup disia-sia. Jangan, saudara, bukan itu. Kita mengenal di saat kita hidup, kita mengasihi mereka. Amin. Mengasihi mereka, mendoakan mereka. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, masa sih kita tidak mau, saudara, terbeban mengasihi mereka, karena mereka akan mengalami sengsara di alam maut. Karena mereka akan mengalami sangat kesakitan dalam nyala api, saudara. Masa kita tidak punya beban buat mereka yang masih hidup saat ini, saudara, yang belum di dalam Tuhan, yang belum percaya Tuhan, ataupun yang menolak Tuhan. Masa kita tidak punya hati untuk mereka, saudara? Mereka akan mengalami menderita. Ya, saya ingin tekankan sekali lagi, saudara. Bagian yang slide-nya ini, Mbak, terakhir, yang awal, Mbak. Yang 3 yang awal, Mbak. Ya, ini penting sekali, saudara. Nah, mereka menderita sengsara di alam maut, mengalami sangat kesakitan dalam nyala api. Ini yang akan dialami oleh mereka. Makanya kalau mereka masih hidup, kita harus terbeban buat mereka, saudara. Kita harus mengasihi mereka. Amin, saudara. Sekali lagi saya percaya, sementara firman ini saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara, ya, si A, si B, si C, yang Tuhan ingatkan. Berarti Tuhan mau supaya saudara ambil waktu untuk terus berdoa bagi mereka, mengasihi mereka, bersaksi bagi mereka. Kesaksian hidup kita harus kita tunjukkan. Jangan sampai mereka mengalami menderita sengsara di alam maut, mengalami sangat kesakitan di nyala api. Kita mau sama-sama ada di pangkuan Abraham, nyaman. Nyaman, saudara. Kita mau supaya kita juga merindukan supaya mereka yang menolak Yesus ataupun yang undur daripada Tuhan Yesus. Pak, caranya bagaimana? Doa, kasih dan kesaksian. Saya sering, saudara, khotbah-khotbah saya itu saya share pada si A yang saya tahu terhilang, meninggalkan Yesus, saya bagikan pada mereka. Makasih Pak Ali, ya, saya bagikan pada mereka. Saudara, sederhana saja kalau saudara bisa lakukan. Ya, saudara bisa kirim status ya supaya dia juga
membaca status saudara firman Tuhan. Ini penting saudara, penting. Jangan kita hanya mau untuk kediri kita sendiri. Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Perbuatan yang besar tadi itu untuk saudara dan saya. Kita sudah menikmati kasih Tuhan. Mari kita juga mau terbeban untuk mengasihi mereka. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Injil Matius pasal 24 ayat 36 dan 42. Injil Matius pasal 24 ayat 36 dan 42. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak pun maksudnya Yesus sebagai manusia, ya, tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kita tidak tahu, ya. Sekali lagi, nengok sini aja. Mari nengok sini, ayo belajar konsentrasi, ya. Nengok sini saja. Nah saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, saudara. Kita tidak tahu, ya. Tetapi kita firman Tuhan mengingatkan supaya kita selalu berjaga-jaga. Ya, bagaimana berjaga-jaga? Ya, setia datang beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, ya, setia melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, melayani di luar bisa juga, saudara. Mari saudara, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kalau kita melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah banyak yang digenapi, saudara. Kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kita juga harus tetap berdoa untuk keluarga kita dan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap berdoa bagi mereka. Saudara, mari, saya percaya saudara, Jemaat GCI Talith Takum malam ini tidak hanya mau berdoa untuk diri sendiri. Amin. Pak, pacar saya belum di dalam Tuhan, saya dipertemukan pacar belum di dalam Tuhan. Bagaimana Pak? Ya berdoa, berpuasa bagi mereka. Kalau memang ini Tuhan yang berikan, saya percaya Tuhan akan satukan lebih dulu seiman, baru menikah, saudara. Ini pengalaman Mas Pepi juga ini, ya, Mbak Desi, ya. Berdoa dulu, berpuasa, supaya Tuhan satukan iman dulu di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya kita juga menikmati janji Tuhan, yaitu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bukan menderita tadi. Berdoa lebih dulu, udah berpuasa. Jangan buru-buru, saudara. Kalau sudah satu iman, baru silahkan. Pak Ari, kami sudah seiman. Saya ingin menikah. Oh, puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan saudara ngajak sini, Pak ini belum di dalam Tuhan. Ayo kita doa puasa dulu. Doa puasa dulu. Jangan ngikut dia. Jangan saudara. Jangan malah ngikut dia. Masa kita mau mengalami menderita sengsara, ya, di dalam api yang menyala-nyala? Tidak saudara. Kita mau berdoa. Ini waktunya kita mau berdoa untuk berjaga-jaga. Ini waktunya untuk kita terus berdoa bagi mereka yang belum di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus juga memang mengingatkan itu dalam hal berjaga-jaga dan berdoa itu juga di dalam menghadapi pencobaan, saudara. Ya, itu terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 40-41, saudara. Tetapi dalam konteks ini kita mau berjaga-jaga menanti kapan Tuhan datang. Ya, amin saudara. Tetap berjaga-jaga. Jangan sampai tidak setia beribadah. Jangan sampai tidak setia berdoa, jangan sampai tidak setia membaca firman Tuhan. Mari saya mau berjaga-jaga supaya saya mencapai garis akhir, tetap bertahan di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari.